Sil. Presentasi 2 minggu lagi ya, menurutku itu kita ambil aliran psikologi individual. Itu ya aliran, aku sempat nyari dikit kalau aliran ini tuh dipelopori oleh Alfred Adler dan dikembangkan sebagai sistematika terapi oleh Rudolf Dreikurs dan Donald Dingmeyer yang dikenal dengan nama Adlerian Counseling. Dalam corak terapi ini, perhatian utama diberikan kepada kebutuhan seseorang untuk menempatkan diri dalam kelompok sosialnya. Ketiga konsep pokok ini yaitu rasa rendah diri, usaha untuk mencapai keunggulan, dan gaya hidup perseorangan. Terus aku nyari juga nih ya, kalau manusia kerap mengalami rasa rendah diri karena berbagai kelemahan dan kekurangan yang mereka alami dan berusaha untuk menghilangkan ketidakseimbangan dalam diri sendiri melalui aneka usaha mencari kompensasi terhadap rasa rendah diri itu dengan mengejar kesempurnaan dan keunggulan dalam satu atau beberapa hal. Dengan demikian manusia bermotivasi untuk menguasai situasi hidupnya sehingga dia merasa puas dapat menunjukkan keunggulannya paling sedikit dalam bayangannya sendiri. Terus untuk contoh kasusnya itu aku nyari ada menurut Suran dan Rizzo tahun 1979, low vision merupakan kemampuan mata untuk melihat sebagian atau kurang awas yang merupakan salah satu bentuk gangguan penglihatan yang tidak dapat dibantu dengan menggunakan kacamata. Nah, dampak dari ini itu aspek perkembangan tunanetra menurut Mangunsong antara lain perkembangan kognitif dan kemampuan konseptual, perkembangan motorik, dan perkembangan sosial. Pada aspek perkembangan sosial, kondisi low vision menimbulkan dampak, yakni penyandangnya memiliki kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, merasa tidak berdaya, dan cenderung bersikap tergantung dengan orang lain. Peran orang-orang yang berada di sekitar individu diperlukan untuk memberikan dukungan dan dorongan agar penyandang low vision mampu berusaha sendiri dan memiliki kepercayaan diri untuk melakukan berbagai macam kegiatan tanpa bantuan orang lain. Ini aku coba share screen ya, PDF yang aku temuin. Dah ya, muncul ya. Nah, ini PDF tentang pentingnya layanan psikologi dan konseling bagi penyandang disabilitas. Di sini tuh pentingnya layanan psikologi bagi disabilitas itu karakteristik dan jenis disabilitas yang beragam, meningkatkan pengembangan diri pada disabilitas, menghindari dampak buruk dan masalah, meningkatkan kesehatan mental dan fisik disabilitas, kesadaran dan kebutuhan layanan psikologi yang inklusif. Permasalahan-permasalahan yang sering dialami mahasiswa penyandang disabilitas. Ini tuh kayak penelitian gitu ya. Ini ranking 1 permasalahan yang paling sering dialami mahasiswa disabilitas tuli. Itu yang pertama itu interaksi sosialnya. Terus ranking 1 permasalahan yang paling sering dialami mahasiswa disabilitas tunadaksa yaitu mobilitas di kampus atau di luar kampus. Terus selanjutnya ranking 1 permasalahan yang paling sering dialami mahasiswa disabilitas tunanetra yaitu kurangnya dukungan terkait perkuliahan. Terus ranking 1 dalam permasalahan yang paling sering dialami mahasiswa mental dan intelektual yaitu permasalahan dalam diri. Terus masalah dan dampak yang dialami mahasiswa disabilitas. Ranking 1 yaitu menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan.
itu dalam masalah akademik. Terus ranking 1 dalam tema masalah non-akademik mahasiswa secara umum. Nomor 1 yaitu pribadi, seperti kurangnya kepercayaan diri, penerimaan diri, dan lain-lain. Terus ranking 1 dampak dari masalah akademik yang dialami oleh mahasiswa disabilitas, yaitu yang pertama masalah psikologis. Terus ini ada kebutuhan konseling pada mahasiswa disabilitas, jadi ada ukurannya. Terus kebutuhan mahasiswa disabilitas secara presentase umum ranking 1 yaitu dukungan dari lingkungan sebanyak 46%, udah hampir setengah ya, jadi ini penting banget. Ini kategori disabilitas, kesulitan pengembangan bakat dan minat. Untuk tuli, kurangnya kepercayaan diri dan keberanian untuk mengembangkan bakat minat, dan banyak lainnya. Terus untuk tunadaksa, bingung bagaimana cara menemukan dan mengembangkan bakat minat. Untuk tunanetra, kurangnya dukungan dan akomodasi. Dan mental serta intelektual, kesulitan dalam memahami informasi. Ini aksesnya. Terus ini tantangannya. Tantangan yang harus disiapkan oleh psikolog untuk memberikan akses layanan psikologi yang inklusif, yaitu memahami karakteristik, kebutuhan, dan isu-isu penyandang disabilitas, merancang dan mengakomodasi layanan yang sesuai kebutuhan, memberikan pelatihan dan pengembangan terhadap peningkatan kompetensi pemberi layanan dan lingkungan terkait, memberikan fasilitas atau sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan, melakukan monitoring, evaluasi, perbaikan, dan pengembangan dalam layanan yang diberikan. Seluruh komponen sumber daya manusia yang terlibat perlu diberikan pengetahuan, keterampilan mengenai penyandang disabilitas, kebutuhan dan dukungan yang dapat diberikan, koordinasi, kolaborasi, konsultasi pihak-pihak terkait. Perkenalkan, saya Rifadatul Khairiyah, benar dengan Mbak Nia ya. Baik, saya mengerti. Apakah sebelumnya Mbak Nia sudah pernah melakukan konseling? Atau ini pertama kali Mbak Nia melakukan konseling? Baik, bisa tolong ceritakan permasalahan apa yang Mbak Nia alami? Baik, sebelumnya saya ingin mengetahui suatu hal mengenai Mbak Nia. Apakah Mbak Nia memiliki hobi atau kegemaran tertentu untuk mengisi waktu senggang? Wah, ini merupakan prestasi yang sangat bagus. Sebenarnya dari hobi atau kegemaran Mbak Nia ini, pertemanan bisa saja terbentuk. Karena pertemanan juga bisa muncul dari kesamaan hobi seseorang. Jadi, Mbak Nia bisa memulai suatu pertemanan dari hobi yang telah dimiliki. Terus bangun kepercayaan diri dan terus semangat. Prestasi yang telah Mbak Nia raih merupakan suatu bukti bahwa kekurangan seseorang bukanlah kendala dalam meraih suatu prestasi.
Terus asah kemampuan, jangan memperkecil diri. Mbak Nia bisa hubungi saya kembali jika masih ada yang ingin ditanyakan.